Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya, terkait dengan ya Demokrat ya, sebut Anas Urbaningrum ya, bukan momok menakutkan, tapi masa lalu layak dilupakan. Ini nih banyak muncul spekulasi bahwa ketika Anas Urbaningrum ya keluar katanya mau dibongkar habis-habisan begitu kan ya. Saya rasa tidak mudah begitu ya. Karena yang namanya mantan narapidana itu membongkar apapun dia tidak bisa. Karena waktu di persidangan sudah diungkapkan begitu kan ya. Mau diungkapkan ini dan itu ternyata Pak SBY tidak terbukti sama sekali begitu. Itulah yang kemudian kenapa Partai Demokrat santai-santai aja menanggapi hal seperti ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik begitu kan ya. Si Jainol ya, Siti Khotimah itu adalah buzzer begitu ya. Dan kawan-kawan aja yang nganggap Anas penting. Kami Demokrat nganggap ya napi koruptor dan masa lalu dan layak dilupakan. Hehehe. Ada pro dan kontra begitu ya. Semoga ya Partai Demokrat konsisten menolak keras napi koruptor ya, yang anggap bekas napi penting abaikan karena bagian dari sakit jiwa ya. Kami juga menganggap AHY nggak bersih ya lingkungan karena mertuanya koruptor. Bagaimana Indonesia dipimpin anak kecil yang mertuanya napi koruptor? Wah, ini ada pro dan kontra begitu, saling serang-serangan begitu ya. Bagaimana ya Demokrat bisa dikatakan takut apa yang dia punya Anas seharusnya sudah keluar saat dia mendekam di penjara. Tapi itu tidak ada, mendekam juga. Lalu apa yang harus dianggap penting lagi? Betul begitu. Karena nyanyian Anas Urbaningrum itu ketika waktu itu Pak SBY tidak terbukti sama sekali Partai Demokrat begitu kan ya. Tetapi pada hakikatnya inilah kepentingan-kepentingan mereka, begitu ada pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan ini tokoh reformasi 98 menjanjikan dan punya intelektual bagus, sayang ya kalah sama ambisinya yang tak terukur dengan baik. Terlalu pede ya dan berakhir tragis ya. Hari ini beda cerita ketika label koruptor sudah menempel ya. Tak gampang nah untuk kembali pulih, mungkin tak bisa lagi start dari awal lagi. Betul begitu. Karena sudah dicap sebagai narapidana begitu. Ya pada hakikatnya tahu situasi lah begitu kan ya. Waktu di persidangan Pak SBY dan Partai Demokrat tidak pernah terkait dengan hambalang itu tidak terbukti sama sekali begitu. Percayalah ya, ini sebenarnya dengan mengungkapkan kekhawatiran dengan kekuatan ya Anis Urbaningrum dengan HMI-nya ya sama-sama begitu. Ya di satu sisi ya Anies Baswedan kan HMI juga begitu. Kalau publik melihat misal Partai Gelora yang kelihatan itu malah Bung Fahri sebagai garda terdepan ya, Babat Alaska Ketonggo ya. Si Cenol Hosti Khotimah aja yang kegenitan dan Anas padahal logikanya saat ini Anas itu hanya mantan napi koruptor ya. Non masa apa yang dikhawatirkan dari Anas. Betul sekali begitu. Apa yang mau dikhawatirkan begitu, sama-sama manusia. Kan begitu logikanya. Di mata depan kita, di mata depan hukum ya, di mata hukum kan semuanya beda sama begitu ya. Ya, lupakan mereka yang sudah korupsi dengan baju partainya yang belum melanjutkan. Wah, ada pro dan kontra begitu ya. Kirain sudah digantung di Monas ini. Berarti takut apa nggak ada mantan ya napi koruptor di Demokrat saat ini. Nih, ada banyak ya. Untuk masyarakat umum juga Anas si koruptor juga nih. Titik ini ya. Yang jadi masalah dia akan disambut ya karpet ya merah oleh media massa nasional ya di bawah perlindungan penguasa ya. Dengan munculnya gugatan kakak pembina dan munculnya Anas akan jadi ujian bagi Demokrat, akan dibangun seolah-olah Anas terzalimi. Betul juga begitu ya. Inilah pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Demokrat sebut Anas Urbaningrum bukan momok menakutkan, tapi masa lalu layak dilupakan ya. Dikutip dari merdeka.com ya, dia mengatakan begini, Partai Demokrat tidak khawatir dengan kembalinya Anas Urbaningrum ke panggung politik nasional. Anas bakal bebas pada 10 April mendatang. Bahkan Deputi Balitbang DPP Demokrat ya Syahrial Nasution mengatakan Anas bukan momok yang menakutkan. Bagi Demokrat, mantan ketua umumnya itu bukan kendala yang akan menghalangi partai menuju pemilu di 2024. Bisa saja dia akan bergabung dengan Muldoko begitu ya, merebut kekuasaan ya di di pengurusan Partai Demokrat. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Nasution mengatakan Anas bukan momok yang menakutkan ya. Soal Anas Urbaningrum bukan kendala apalagi jadi momok menakutkan bagi Demokrat, ujar Syahril kepada wartawan.
Anies dianggap sebagai bagian dari masa lalu Partai Demokrat. Menurut Syahrial, sosok Anas pantas dilupakan ya, melainkan ya jadi bagian masa lalu yang layak dilupakan, ujarnya begitu ya. Hal-hal seperti itu yang namanya mantan narapidana kasus korupsi, siapapun yang pernah jadi korupsi begitu ya. Ya, seperti Roma Hurmuzi dan sebagainya, kembali ke panggung politik dia tidak begitu dipercaya begitu. Karena sudah dicederai dengan seperti itu begitu. Ya, Setia Novanto dan sebagainya begitu kan, itu tidak bisa lagi masuk ke panggung politik ya. Rakyat enggan untuk melihat itu begitu. Tetapi walaupun kenyataannya sah-sah aja ya, tidak menjadi masalah juga begitu ya. Karena beberapa ada partai yang korupsi lalu kemudian menjadi anggota legislatif, bisa saja seperti itu begitu. Bahkan ya, melainkan jadi bagian masa lalu yang layak untuk dilupakan ya. Terlebih ya, kasus yang dihadapi ya, Anes dianggap tidak ada hubungannya dengan partai. Kasus korupsinya itu disebut merupakan tindakan pribadi. Mas Anas berhadapan dengan proses hukum yang terkait dengan pribadinya dan tidak terkait dengan Demokrat, kata Syahrial. Partai Demokrat kembali terpapar hara pertarungan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan staf kepresiden KSP Muldoko masih berlanjut. Kisruh KLB Demokrat yang dilancang Muldoko memasuki babak baru ya. Ex-Panglima TNI itu mengajukan peninjauan kembali ya. Belum selesai, sosok mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum ya bakal bebas 10 April mendatang. Kembalinya Anas ke kancah politik nasional dinilai bakal menjadi ancaman baru Partai Demokrat. Bahkan bebasnya Anas dianggap menjadi angin segar bagi kubu Muldoko yang terus melawan AHY. Anas diyakini bakal satu barisan dengan Muldoko. Bahkan hal ini tentu akan memberikan ya sentuhan terindah bagi ya eksistensi ya Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI ya Muldoko, dan akan memilih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politis kubu AHY, penghamba SBY yang memberhalakan politik dinasti dan tiraniknya, ujar kubu Muldoko Saiful Huda dalam keterangannya. Artinya selama ini kalau kita melihat sejarahnya dari dulu ya, Partai Anas Urbaningrum juga punya kiprah juga di Partai Demokrat begitu. Tetapi di satu sisi ya sekarang ini kalau dia ingin menjegal untuk menjadi kepengurusan di situ, saya rasa seperti Anas Urbaningrum agak kecil, agak nihil untuk masuk di situ begitu. Karena apa? Karena masih tahap pemulihan terkait dengan kondisi bagaimana orang-orang itu akan percaya lagi kepada Anas Urbaningrum begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi kalau dia masuk partai baru ya silahkan, terserah, itu adalah kebebasan hak begitu kan ya. Tetapi perlu diingat ya, secara sistematis ya, ketika melihat masuk ke kubu Muldoko itu sudah jelas-jelas bahwa itu adalah melawan hukum begitu kan ya. Karena pada hakikatnya dari di mata depan hukum ya, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu sudah menang begitu, sudah beberapa kali begitu kan, dan sekarang akan mengajukan PK. Akankah Anas Urbaningrum masuk di situ? Saya rasa kalau masuk di lubang seperti itu, saya rasa perkembangan Anas Urbaningrum ya semakin sulit untuk kompetisi begitu, kecuali dia bergabung ke partai yang baru, misalnya kepada partai PDIP. Itu sangat menarik begitu kan ya. Maka ya karena partai PDIP menjadi kuasa ya, setidaknya dia memberikan satu sentuhan begitu ya. Agar apa? Agar supaya bisa ketika Pilpres kalau AHY menjadi wakil presiden, maka ya Anas Urbaningrum akan tahu ya bagaimana karakternya Partai Demokrat, terus kemudian apa kelemahannya, itu bisa masuk di situ begitu. Tetapi dengan adanya seperti ini, saya rasa masuk ke Muldoko, saya rasa jauh begitu kritikan-kritikan nanti. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi wallahu alam, ini politik ya bisa dinamis ya. Kira-kira seperti itu, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.